dari umat sehubungan dengan perjalanan kita hari Sabtu tanggal 31 Mei nanti. Ibu Bapak, ini adalah siara kita yang kedua. Siara pertama di Kuta Bumi sudah selesai dan kita sudah memberi donasi ke gereja itu sebanyak 77 juta ya. Kemudian yang lalu keluarga ada langsung 10 juta Pastor. Oh, ada lagi yang transfer 10 juta lagi. Ya, oke. Ya, itu sudah selesai. Nanti tanggal 31 Mei kita melanjutkan siara kita yang kedua. Sebelum dia punya embel-embel, saya minta supaya Ibu Bapak membaca kembali penuntun atau maskot siara ini seluruh dunia yang dikeluarkan di Vatikan. Terutama itu Luce dan teman-temannya itu. Karena itu menggambarkan perjalanan kita. Ya, kita semua tahu bahwa Luce ini memakai pakai rambutnya biru, topinya kuning, dan memakai jas hujan juga warna kuning ya. Dan dia memakai rosario. Nah, di situ dikatakan bahwa dia mewakili pesiara Katolik. Nah, jas hujan warna kuning itu adalah gambar simbol dari bendera Vatikan. Nah, kita coba ingat-ingat ini sedikit. Nah, yang pertama dari Luce adalah apa itu? Saya lupa lagi. Ya, dia punya 3 teman yang lain, sehingga namanya Luce, Sin, Sky, dan Fe. Nah, 4 nama itu ya. Ini menggambarkan teman-teman Luce itu gambarkan satu siara melalui badai kehidupan. Mereka pakai pakaian yang lengkap itu. Ya, siara kita melalui badai. Artinya hidup kita ini tidak mulus-mulus, Ibu Bapak. Tidak ada mulus-mulus. Sekalipun kita kaya, tidak mulus, tidak mulus. Ada kerikil-kerikilnya, ada badainya. Ya, tentu kita tidak akan menceritakan badai itu kepada siapa-siapa ya. Tetapi badai tidak mulus. Rumah tangga pun ada badai. Nah, jadi badai kehidupan. Jadi kita mesti ingat ini. Perjalanan kita itu adalah melawan badai. Yang kedua, dia membawa tongkat. Artinya perjalanan kita itu walaupun badai, tetapi berakhirnya itu di keabadian, di kekekalan, atau kita pakai nama surga. Itu siara kita berakhir di situ. Tidak berakhir di mana-mana. Tidak berakhir di mana-mana. Sekalipun kita nanti dibakar di krematorium atau matinya tenggelam di laut, atau kita tidak berakhir di situ. Perjalanan kita berakhir di keabadian yang kita sebut dengan nama surga. Yang ketiga, dia memakai sepatu boots penuh lumpur. Artinya apa? Perjalanan sudah ada badai, tetapi juga sulit. Kadang-kadang sulit untuk kita meredam badai itu. Sulit sekali. Ada alam yang kita bisa kuasai, tetapi ada alam yang tidak bisa kita kuasai. Jadi perjalanan kita itu sulit. Bohong kalau ada ibu bapak di sini yang mengatakan perjalanan gue mulus-mulus saja. Tidak mungkin. Ada pernik-pernik yang sulit. Tetapi mata Luce dan teman-teman itu bersinar. Bersinar. Tanda apa? Sekalipun perjalanan melalui badai, sekalipun ada kesulitan, tetapi harapan di dalam hati selalu bertunas. Dan 4 teman itu mereka mewakili manusia seluruh dunia dari 4 penjuru dunia. Jadi kita harus ingat ini, siara kita itu punya maskotnya di situ. Nah, siara kita yang kedua ini menurut saya sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena memang kita pilih satu gereja paroki Cikarang yang masih sedang membangun. Nanti kita bisa lihat bagaimana mereka sekarang beribadah di
sekolahan, pakai kursi-kursi kursi bakso. Nah, tapi nanti juga sedang mereka bangun gereja baru yang sangat bagus. Nah, itu kita akan mengunjungi di situ. Cikarang. Perjalanannya kalau dengan mobil pribadi sekitar 1 jam seperempat kalau tidak macet ya. Hari Sabtu biasanya tidak macet. Ya kita harap itu yang pakai mobil pribadi mungkin lebih dulu sampai. Lalu istimewanya juga karena bis-bis itu diatur oleh kelompok umat kita sendiri. Ibu-ibu kita di sini mereka yang mengatur. Ada orang nama Ibu Elsie, ada nama Ibu Yana, ada nama Ibu Yayang. Ya kita semua ikut mengaturnya, ambil bagian di dalam siara ini supaya tidak hanya 1, 2, 3 orang saja, tapi kita semua terlibat di dalam pengaturan ini supaya bagus, kita kerja bersama-sama, jalan bersama-sama. Nah, mereka sudah atur semua dengan baik, bis-bis semua diatur dengan baik. Ibu Eka juga atur bagaimana bis 1 dan bis 2 semua akan jalan dengan baik. Bis yang pertama sekali akan jalan jam 6 pagi, itu sudah diatur semua. Ibu-ibu ini juga mengatur sampai makanan, sampai snack, sampai sopir-sopir pribadi pun dapat makanan. Itu luar biasa Ibu, Bapak. Di paroki-paroki lain tidak seperti begini loh. Harus bayar. Benar, harus bayar 250.000 atau 300.000. Di Kapel Perjamuan Kudus nggak ada bayar Ibu Bapak. Nggak ada. Ya tentu hanya bayar untuk baju kaos doang. Supaya kita pakai seragam ya toh, pakai seragam. Baju kaos itu pun Ibu Bapak yang membayar itu hanya 120 orang. 120 orang. Yang bersiara itu ada berapa itu? Kira-kira 160 lebih, 164, 161. Nah berarti 120 orang yang bayar, berarti 40 orang tidak bayar ya toh. Tetapi semua mendapat baju kaos yang sama. Itu luar biasa diatur oleh Ibu Rebecca dengan tidak kekurangan duit. Semuanya yang dibayar oleh 120 orang itu cukup untuk 161 baju kaos yang didapat oleh seluruh umat yang ikut siara. Anak-anak Kefata semua mendapat. Bahkan supir yang parkir di bawah jaga parkir pun dapat. Jadi tidak ada yang tertinggal, semua dapat. Bagi ibu bapak yang mau mengambil baju kaosnya, nanti hubungi Yohanes di bawah. Sudah ada semua nama-nama, nanti bisa dibagi kepada umat semua yang mau siara. Ya sudah ada nama lengkap itu, sudah diatur oleh Ibu Eka dan Kowi. Jadi nanti bisa ambil di bawah melalui Yohanes. Yang berikutnya, di dalam siara kali ini kita melaksanakan sakramen pengurapan. Mestinya pada hari ini, tetapi baguslah kalau kita melakukannya di sana karena umat di sana juga mau mendapatkan pengurapan. Ya saya juga tidak tahu nama Somar itu melekat dengan penyembuhan. Jadi selalu ada misa penyembuhannya ya. Sebenarnya tidak ada misa penyembuhan, ekaristi biasa saja. Tapi mereka selalu pikir Somar artinya penyembuhan, walaupun ya Somar juga tidak laku ya toh. Ya, begitu. Jadi kita membuat sakramen pengurapan di sana juga dengan baik. Itu yang istimewanya. Istimewanya lagi, setelah itu kita diundang makan siang. Makan siang di Hotel Swiss Bell. Ya, Swiss Bell. 20 menit dari gereja. Nah, Ibu Bapak, itu semua adalah pemberian Tuhan kepada kita semua. Jadi ini luar biasa ya. Jadi mari kita ikut siara ini bersama-sama dengan hati penuh sukacita ya. Nah, bagi kita semua yang naik bis, kita akan berangkat dari sini jam 7. Jam 7 pagi. Yang berangkat dengan mobil sendiri, silakan atur waktunya. Tetapi kita punya acara di sana, kalau bisa jam 9 kita sudah start acara di sana. Supaya kita cepat selesai karena setelah itu jam 1 mereka akan mengatur tempat yang sama untuk misa berikutnya. Jadi supaya kita selesai jam 12 sudah selesai dan kita sudah berjalan menuju Hotel Swiss Bell untuk makan siang di sana. Nah, saya minta kepada ibu bapak yang pakai mobil pribadi,
kita sama-sama solider, setia kawan satu dengan yang lain. Ya, jadi jangan sudah selesai siara, yang mobil pribadi mulai pulang ke Jakarta, jangan. Kita sama-sama sepenanggungan, setia kawan, kita bersama-sama datang ke Swissbell, kita makan siang bersama-sama. Itu indah kalau kita bersama-sama, hidup dalam kebersamaan itu. Ya, ya saya pikir itu saja mengenai siara kita. Dan pada bulan Juni kita sudah punya jadwal untuk bersiara lagi ke Cilincing, ke Paroki Salib Suci di Cilincing, dan kita akan bertemu di sana juga dengan seorang sahabat kita juga, adalah Dr. Petrus, Bruder Petrus yang dekat dengan Salib Suci. Dia juga seorang yang hebat sekali, bagaimana dia punya perhatian kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, janda-janda, lansia. Dia begitu luar biasa Bruder Petrus ini. Mungkin nanti kita akan ketemu dia juga. Itu saja ibu bapak saudara-saudari. Jadi semuanya teratur dengan sangat baik. Jadi mari kita terlibat semua di dalam acara siara kita nanti tanggal 31 Mei. Dan kita sama-sama coba menempatkan diri kita di dalam siara itu. Apakah kita pernah mengalami badai di dalam perjalanan kita? Badai rumah tangga, badai keluarga, badai bisnis, badai persahabatan, badai, ya macam-macam badai yang kita alami. Apakah kita pernah mengalami? Apakah kita sadar bahwa kami sedang berjalan menuju keabadian, menuju surga? Apakah kita sadar bahwa perjalanan kita ini banyak sulitnya, banyak susahnya? Bahagia ada sih, tetapi mungkin susahnya, sulitnya lebih banyak barangkali. Ya, kita ingat sudah pernah saya katakan di sini, Nabi Ayub, dia berkata bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu banyak susahnya daripada baiknya. Siapa dari antara kita yang lahir dari laki-laki? Tidak ada, no? Kita semua lahir dari perempuan. Jadi susahnya lebih banyak daripada bahagia. Ada bahagia sih ada, tetapi sedikit saja. Nah, mari kita semua terlibat di dalam siara ini. Moga-moga kita punya pengharapan bahwa Tuhan menyertai kita dalam perjalanan ini. Pada waktu sulit, Dia bersama kita. Di jalan terjal, Dia bersama kita. Pada waktu kita terantuk di batu, Dia ada di situ. Ketika kaki kita tergiling oleh kerikil, Dia ada di situ. Ketika kita mendaki dengan terengah-engah, Dia ada di situ. Ketika kita menurun dan tergelincir jatuh, Dia juga ada di situ. Mari kita sama-sama bersiara dengan harapan berjumpa dengan Tuhan dalam siara ini. Mari kita berdiri memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, saya ucap selamat hari Minggu, hari libur kepada kita semua. Hiduplah rukun, damai, penuh kasih sayang dalam rumahmu, dalam keluargamu. Dan saya harap supaya kita tidak pernah lelah untuk membangun budaya kasih, budaya cinta di dalam rumah kita. Tangan saya kotor sekali. Saya datang ke wastafel, saya putar air tidak mengalir. Saya marah sekali. Saya marah sekali karena tangan saya kotor, saya mau air. Sama ibu bapak, bila mana kita berhenti mencinta, di situ terjadi kemarahan, terjadi kekecewaan, terjadi macam-macam tidak enak. Seperti air, saya cuci tangan, tidak jalan. Begitu berhenti mencinta, sukacita hilang. Kita pulang dalam damai sebab misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Salam Maria.